Terima kasih Saudara Lon masih setia bersama kami di 90,2 Serambi FM. Kita masih bersama 3 narasumber dalam talk show interaktif Keluarga Juga Bisa Mengukur Lila ya. Mengukur lila itu lingkar lengan atas. Ini dilakukan dalam upaya mendeteksi dini apakah ada masalah gizi pada keluarga. Masih bersama kita ada Dr. Natasha PB dari UNICEF Indonesia. Kemudian ada Ibu Wirda dari pengurus PKK juga dari Poltekkes dan Ibu Nusba dari Puskesmas Kuta Alam. Untuk saudara Lon yang ada di rumah yang ingin bergabung, kita masih tunggu partisipasinya ya. Oh, ada telepon, kita coba terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Bu? Dengan Ria di Darussalam. Ibu Ria di Darussalam. Ya, di sini ada dokter cantik kita, ada Bu Dr. Wirda juga, ada Ibu Nusba. Silahkan pertanyaannya, Bu. Iya, jadi pertanyaan saya, tanda-tanda gizi buruk itu seperti apa sih? Oke. Lalu untuk standar ukuran stunting itu sendiri seperti apa? Oke, betul. Ini penting ya, Bu? Iya. Oke, makasih Ibu Ria di Darussalam. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, karena betul juga ya, setelah ukur apa sih tanda-tandanya gitu. Silakan siapa yang duluan jawab? Dokter Tasha dulu. Oke. Iya. Jadi kembali lagi kalau ukur pita lila itu kan untuk deteksi dini ya. Jadi kita lakukan pada semua anak sebenarnya. Sebulan sekali kalau kita ukur 2 kali supaya benar. Nah, kalau untuk bicara tanda anak-anak dengan gizi buruk ya, tadi sudah kita sampaikan juga ya. Yang pertama kemungkinan anak akan terlihat kurus ya, tetapi tetap aktif biasanya berlarian gitu ya. Nah, biasanya pada anak-anak yang lebih kecil yang kita lihat ada keterlambatan perkembangan gitu ya. Nah, kalau tanda-tanda awalnya itu biasanya seperti itu saja, anak terlihat kurus tapi masih terlihat normal seperti anak lainnya. Pada tahap yang sudah lebih lanjut sedikit ya mulai muncul tanda-tanda lain ya. Tadi tanda ini ya, tanda piano ya. Rusuknya iganya mulai nampak, kemudian karena saking kurusnya mungkin ya. Terlalu kurus jadi rusuknya mulai nampak, kemudian kemungkinan besar juga ada anemia juga ya, jadi kelihatan juga lebih pucat, terlihat lebih sakit, tidak kurang segar gitu ya anaknya. Kemudian ada beberapa perubahan di rambut juga, kadang-kadang ya ada rambut seperti jagung. Nah, pada tahap yang lebih lanjut kita bisa dapatkan beberapa tanda fisik lain seperti ada bengkak pada kedua kaki atau pada anggota tubuh lain, dan bahkan pada seluruh tubuh, tapi ini sudah lanjut sekali. Nah, mungkin yang bisa kita deteksi di rumah ini nomor 1 pokoknya kalau sudah terlihat kurus udah harus konsultasi itu ya. Jangan nunggu sampai muncul tanda piano atau masalah gizi lain kita gitu. Di rumah nggak bisa memvonis ini masuk ke gizi buruk atau bukan. Kita cuma hanya mendeteksi. bisa mencurigai ya. Jadi untuk bisa menegakkan diagnosis harus diperiksa oleh dokter. Kita periksa orang, kita timbang ya, ditimbang di pusat kesehatan ya, di puskesmas. Timbang, kemudian ukur tinggi atau panjang badan ya. Kalau di bawah 2 tahun kita biasanya masih pakai panjang badan. Kalau di atas 2 tahun kita pakai yang kita bilang alat ukur tinggi ya, mikrotoa ya, yang ditempel di dinding. Nanti kita ukur ulang lilanya juga, lingkar lengan, dan diperiksa oleh dokter. Ada enggak penyakit penyerta seperti itu. Baru tuh kita bisa menegakkan diagnosisnya. Gitu. Kalau pertanyaan kedua tadi standar ukuran stunting. Stunting itu kan tinggi badan tidak sesuai dengan umurnya, dokter ya. Mungkin ada orang kalau mau ngukur masuk kategori stunting enggaknya, ada standar tertentu nggak yang harus bisa dilihat gitu. Mungkin Bu Wirda bisa bantu. Iya, baik, terima kasih Pak Yudi. Nah, berkaitan dengan tinggi badan ya. Nah, memang itu ada ukuran standar yang sudah ditetapkan oleh WHO. Misalnya untuk anak laki-laki sesuai dengan usianya itu ada tabel khusus ya, dan ada rumus khusus. Nah, ini buat keluarga kan seperti tadi keluarga yang kita inginkan adalah deteksi dini. Artinya
mereka itu cukup tahu, oh ini anak saya sepertinya sudah bermasalah dengan gizi ya, dan harus langsung dirujuk ke tenaga kesehatan yang terdekat gitu ya. Karena kalau ngajarin ibu, Bu ini tinggi badan ini tuh belum memungkinkan ya Pak Yudi ya, karena itu memang kita harus pelajari khusus, ada langkah-langkahnya ya seperti itu. Nah memang jika salah satu tanda tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Tasya, artinya tinggi badannya juga tidak sesuai dengan anak seusianya. Ya tadi kalau tenaga kesehatan dia kan pasti punya standar rujukan ya, standar rujukan yang memang sudah ditetapkan untuk digunakan. Nah buat orang, karena seringnya di masyarakat begini, ketika orang tua pendek, mereka berasumsi bahwa anaknya pendek nggak apa-apa, bisa jadi keturunan ya. Tapi saya pernah membaca dan mendengarkan penjelasan dari narasumber ahli gizi. Nah ternyata saat ini pada orang tua yang ayah dan ibunya punya tinggi badan 145 cm, dia punya peluang anaknya itu tinggi badannya sampai 160 cm. Nah artinya apa? Kita jangan langsung mengambil keputusan ketika anak kita di rumah, oh ini dia pendek dibandingkan dengan teman seusianya, oh nggak apa-apa karena orang tuanya pendek, juga tidak seperti itu ya, karena artinya sekarang dengan gizi yang dikonsumsi ibu selama hamil, dengan perawatan kehamilan yang benar ya, dengan persiapan keluarga yang bagus, itu tadi loh ternyata dia bisa tingginya melebihi orang tuanya. Jadi seperti itu Pak Yudi. Jadi benar sekali seperti tadi Dokter Tasya sampaikan, untuk meyakinkan ibu bawalah ke tenaga kesehatan terdekat. Baik. Ya, mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya, karena kita harus sama-sama memahami juga ya teman-teman dan keluarga bahwa stunting berbeda dengan wasting ya. Jadi kalau stunting yang tadi ditanyakan itu adalah malnutrisi untuk bentuk kronis, artinya yang terjadi sudah dari waktu yang lama ya, bisa jadi setelah dari dalam kandungan ya. Nah kalau wasting atau kita bicara gizi kurang, gizi buruk yang berkaitan dengan pita lila, inilah yang berkaitan dengan pita lila, wasting ya. Wasting adalah gizi kurang atau gizi buruk. Jadi pita lila tadi untuk mendeteksi wasting ya. Nah, wasting ini malnutrisi akut, bisa dipulihkan ya dengan cepat karena dia bersifat bisa balik gitu ya. Jadi reversible. Kalau stunting sayangnya irreversible ya, dan dia berpengaruh banyak kepada masa depan ya, karena sudah terjadi perubahan keterlambatan secara kognitif dan lain sebagainya. Kalau wasting dia karena akut, kalau sudah pulih kita masih dengan mudah mengejar. Jadi makanya penting untuk cepat ditemukan. Karena bisa sembuh, bisa pulih. Seperti itu. Oke, karena kalau kita lanjut ke masalah-masalah gizi lain gak cukup waktu ya. Iya. Ini kita fokus aja ke mengukur lila hari ini ya. Oke. Wasting kalau ya. tadi sudah kita dengar apa itu gizi buruk, apa itu stunting. Kalau upaya pencegahan di tingkat masyarakat yang bisa dilakukan, kira-kira kalau menurut Bu Nusba, apa saja Bu yang bisa kita lakukan untuk pencegahan masalah-masalah gizi tadi? Iya, baik. Nah, untuk mencegah masalah gizi ini agar tidak terjadi gizi buruk maupun stunting, yang pertama dilakukan yaitu setelah anak lahir segera diberi ASI sampai anak berusia 6 bulan tanpa diberi makanan pendamping atau susu formula. Kemudian setelah anak berusia di atas 6 bulan, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi seimbang sesuai dengan usia. Nah, selanjutnya di usia 6 bulan berikan kapsul vitamin A setahun 2 kali ya. Setahun 2 kali vitamin setahun 2 A. kali dengan mendapatkan vitamin A di posyandu di bulan Februari dan bulan Agustus. Nah, itu rutin ada pemberian vitamin A di posyandu. Nah, kemudian jika anak sakit segera dibawa untuk berobat ke puskesmas. Nah, kemudian orang tua harus rajin cuci tangannya seperti tadi disampaikan sama Bu Wirda dan Bu Dokter Tasya, sering-sering mencuci tangan. Kemudian rajin
datang ke posyandu setiap bulan. Betul. Jadi setelah orang tua mendapatkan Pita-Lila ini bukan berarti dengan bisa mengukur di rumah kemudian tidak datang lagi ke posyandu. Jadi harusnya setiap ibu yang memiliki bayi dan balita ini setiap bulannya datang ke posyandu untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya. Ya, karena Pita-Lila ini hanya digunakan sebagai alat untuk mendeteksi. Ya, jadi kesimpulan lanjutannya silahkan nanti rujuk ya kalau memang mendeteksi. Bu Wirda mungkin bisa tambahkan apa yang bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah ini, Bu? Ya, baik. Kalau tadi mungkin Bu Nusbah fokus di saat bayinya sudah ada. Nah, kalau saya ingin menambahkan, artinya untuk menciptakan sebuah generasi yang berkualitas juga sebelum ya. Artinya sebelum si anak lahir itu sudah kita lakukan. Nah, yang pertama yang harus diperhatikan mungkin untuk calon pengantin. Nah, calon pengantin ini penting sekali sebelum menjadi seorang ibu, karena calon pengantin ini kan juga calon ibu dan calon ayah ya. Jadi harus paham dulu ya, harus paham dulu bagaimana sih sebenarnya membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah memperhatikan kesehatan daripada calon si anak nanti yang akan dilahirkan. Jadi mereka harus mendapatkan konseling dulu untuk tahu bagaimana nanti bisa menghasilkan generasi yang baik. Nah, kemudian itu adalah ketika sebelum menikah, catin ya calon pengantin. Nah, setelah menikah di saat hamil. Nah, ini juga adalah periode yang memang sangat harus diperhatikan ya Pak Yudi ya. Kita kan mengenal dengan 1000 HPK. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu diawali sejak hari pertama Allah sudah mempertemukan sel sperma dengan sel telur ya. Jadi sejak kehamilan itu harus disiapkan. Jadi selama hamil ibu ya harus melakukan perawatan kehamilan yang benar. Kalau sekarang kan minimal periksa kehamilan 6 kali ya Bu Nusbah, yaitu minimal. Kemudian juga harus mengkonsumsi zat gizi yang bagus. Jadi ibu hamil nggak boleh takut, oh ini berat badannya akan naik ya. Kalau saya justru kalau hamil itu waktunya untuk makan sepuasnya ya, seperti itu ya. Biarkan saja dulu menggendut seperti itu, asalkan kita memang asupan nutrisi dan gizi buat si janin dan juga buat si ibu selama hamil itu bisa kita terpenuhi ya. Kemudian juga asupan zat besi ya, kan itu ada program pemberian tablet tambah darah. Itu jangan lupa harus diminum oleh ibu, diperhatikan cara minum yang baik ya, seperti itu Pak Yudia, dan juga perawatan kehamilan lainnya ya. Jadi itu yang untuk periode kehamilan. Tadi yang setelah lahir sudah disampaikan oleh Bu Nusbah. Jadi kalau kita sudah melakukan itu dengan baik, insya Allah anak-anaknya akan terbebas dari masalah gizi ya, seperti itu. Ya, baik. Kita balik lagi ke Gempita Asa nih dokter. Apa saja yang sudah dilakukan? Mungkin bisa diceritakan supaya nggak lari nih topiknya. Kita balik lagi ke Gempita Asa. Kegiatannya apa saja nih yang selain yang sudah diceritakan di awal tadi? Karena ini pertanyaan yang melibatkan semuanya, bukan hanya nakes ya. Baik, kalau saya akan menjawab dari sisi standar. Jadi standar untuk supaya anak kita terhindar dari masalah gizi, ada standarnya dalam pemberian makan. Karena kita tahu dua penyebab masalah gizi yang langsung itu adalah kurang asupan dan penyakit ya, terutama penyakit infeksi. Nah, dari sisi asupan itu ada standar. Standarnya adalah kita kenal dengan standar emas ya, PMBA. Nah, pemberian makan bayi dan anak dimulai dengan inisiasi menyusu dini. Standar pertama, begitu lahir sampai 1 jam pertama anak menerima ASI ya, kolostrum dan lain sebagainya. Ada kontak kulit dan lain sebagainya. Kemudian standar emas kedua ASI eksklusif 6 bulan. Tadi Bu Nusbah sudah sharing ya. Bu Nusbah sudah sharing ya. Tidak ada boleh cairan lain, makanan lain jangan, pisang ASI ya. saja. Iya, hanya ASI saja. Apalagi sufor ya. ASI saja 6 bulan pertama. Itu standar emas kedua Bapak Ibu. Kemudian standar emas ketiga adalah MPASI sesuai rekomendasi. Tadi sesuai sudah dijelaskan juga ya. Menu 4 bintang. Mengandung apa aja nih Bu Nusbah, menu 4 bintang? Jadi menu 4 bintang ini mengandung karbohidrat, kemudian protein dan lemak,
protein hewani dan protein Protein nabati, nabati, kemudian sayuran dan buah. Oke, jadi cukup itu saja ya. Kalau tadi masih standar ketiga nih MPASI ya. Jadi MPASI itu ada 7 kriteria kan, sesuai usia, sesuai jumlah, sesuai frekuensi. Jadi kalau kita panjangin Ufre jutek pares bersih. Usia, frekuensi, Ada jumlah, juteknya ya. ada juteknya, usia, frekuensi, jumlah, kemudian bervariasi, kemudian perhatikan responsif anak ketika makan dan menjaga kebersihan. Itu standar ketiga. Standar emas keempat ini seringkali dilupakan ya, tapi mudah-mudahan setelah ini semua termotivasi ya melanjutkan menyusui sampai 2 tahun. Iya. Ada di anjuran agama Bu Iya, Wirda ya. iya, betul, Itu sampai gimana? 2 tahun itu Betul. Dokter Mungkin Tasya. Ibu Wirda bisa tambahkan melanjutkan ASI sampai 2 tahun itu Iya. penting sekali ya Bu ya. Iya, penting sekali karena kan memang itu juga anjuran agama kita kan seperti itu. Susuilah anakmu sampai dengan usia 2 tahun ya. Jadi walaupun dia sudah mulai makan makanan sama seperti kita, ya ASI tetap diberikan ya. Jadi kadang-kadang di kita berpikir seperti ini kan udah makan anak usia setahun kan udah bisa dikasih makan seperti kita ya Dokter Tasya Iya, ya. betul. Jadi sehingga kadang-kadang ibu merasa ya udah nggak apa-apa nggak ada ASI, tapi ASI ini tetap memang harus sampai dengan usia 2 tahun ya. Mungkin Pak Yudi saya sedikit juga menambahkan dari penjelasan Dokter Tasya tadi berkaitan dengan memberikan makanan dalam bentuk yang bervariasi Betul, ya. betul. Nah ini yang pengalaman kami dalam melaksanakan RGG di 3 lokasi ya. Nah itu kader-kadernya itu luar biasa kreatifnya ya. Jadi luar biasa kreatifnya mereka dalam mengkreasikan menu untuk anak. Betul. Jadi betul. kayak nasi itu dibuat dalam bentuk robot, dibuat dalam bentuk ship Jadi ya. anaknya suka. Jadi waktu kita evaluasi ada ibu bilang begini, anak saya Bu di saat sudah jam 12 harus ke RGG untuk makan, bilang ke ibunya begini, Bu ayo Bu kita makan stunting. Nah, jadi ternyata mereka termotivasi dengan sajian-sajian ya. Senang Jadi lihatnya. jadi itu keluarga juga mungkin perlu memperhatikan ya, karena kadang-kadang kita di rumah makanan anak itu disamakan dengan makanan anggota keluarga yang lain ya Dokter Betul, Tasya betul. ya. Nah, tapi kalau untuk anak kan harus dikemas ya semenarik mungkin. Baik. Ini sekaligus kayaknya menjawab pertanyaan di WhatsApp ya. Iya. Dari kita sapa ini Ibu Wati di Penayung mengenai menu-menu yang sebaiknya diberikan. Tadi sudah jelas sekali disampaikan oleh Dokter Tasya, Kak Nusba juga Ibu Wirda ya, bahwa support itu nggak perlu ya. Di bawah 5 tahun beri saja sesuai dengan yang standar tadi, 4 menu bintang 4 bintang. tadi. Kita sapa juga Ibu Mira di Penayung. Tadi pertanyaannya ciri-ciri anak stunting ini juga sudah terjawab tadi. Iya. Oke. Kita tidak terasa waktu berjalan, sudah jam 11, sudah mau habis waktunya. Iya. Kita mau tanya dulu, mungkin ada poin-poin penting yang belum tersampaikan. Saya ke Dokter Tasya dulu. Baik, nomor 1 Bapak Ibu bisa menjaga anak sendiri dengan menggunakan Pita Lila. Jadi keluarga bisa menjaga anak sendiri, bisa melakukan deteksi dini. Kemudian yang terakhir dari saya mungkin keberadaan Pita Lila ini tidak menggantikan posyandu ya. Nah, kemudian karena di posyandu itu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan, sedangkan Pita Lila untuk deteksi dini. Kemudian yang ketiga, jika ditemukan masalah gizi jangan berkecil hati. Kita harus bersyukur ditemukan cepat supaya bisa segera intervensi dan adik bisa sembuh. Karena gizi kurang gizi buruk sangat cepat bisa dipulihkan. Betul. Itu saja dari saya. Betul. Semangat Bapak Ibu. Iya, baik. Iya. Dari Ibu Nusba, apa nih Iya, closing statementnya sekaligus? baik. Harapan kami agar semua ibu-ibu yang memiliki bayi dan balita ini rutin memantau pertumbuhan dan perkembangan balitanya ke posyandu agar masalah-masalah gizi yang terjadi dapat cepat diatasi. Kemudian pengukuran Pita Lila ini sangat mudah, jadi rutin juga harus dilakukan. Betul. Ya, setelah ibu-ibu mendapatkan Pita Lila, segera melakukan pengukuran rutin sebulan sekali dan hasilnya bisa dilakukan lapor melalui kader pendamping ataupun melalui chatbot
Baik. yang Oke. melalui Nomor aplikasi WA. chatbotnya mungkin bisa diulang sekali lagi Iya. nih, mumpung masih ada waktu. Iya. Siapa yang baca nih? Kak Nusbah. Baik, chatbot gizi di sini melalui aplikasi WA di nomor 0811 500 9000. Nolnya Iya, 3 kali. 03 di kali ujung ya. Iya, Oke, betul. oke. Baik, Ibu Wirda sebagai penutup, Bu. Baik, Pak Yudi, saya mewakili tim penggerak PKK ya. Jadi menghimbau buat orang tua di rumah, terutama buat ibu, ayo kita lakukan pengukuran lila ya pada anak-anak kita sebagai upaya kita mendeteksi secara dini. Kemudian tadi kita berharap anak-anak kita semua berada pada status gizi yang baik ya, dan seandainya pun kita menemukan ada permasalahan jangan lupa ke posyandu ya, karena di posyandu setiap bulan ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga ada pelayanan lain seperti imunisasi. Nah, ini juga tidak boleh dilupakan ya. Dan juga ada stimulasi tumbuh kembang lainnya. Jadi kami berharap dengan partisipasi ibu yang sangat baik melalui gerakan Gempita Asa ini, kita akan menghasilkan generasi Aceh ke depan, generasi yang hebat ya, kemudian dan berprestasi. Mungkin itu saja. Baik, Pak terima Yudi. kasih Bu Wirda. Ya. Kita sudah punya lagu rupanya ya. Iya. Sebagai Oke. penutup, mari kita bawakan bersama-sama. Oke. Ini kreatif sekali. Siapa yang ciptakan lagu ini, Dokter? Kita semua ya. Banda Aceh dengan jadi Oke. ya. Oke. Gimana Ada lagunya? lagunya. Dia lagunya kayak pelangi-pelangi Pak Yudi. Ya, oke. Oke, sama-sama ya. 3, 2, 1. Ayo ukur anak pakai pita lila, merah kuning hijau itulah warnanya. Ukur 2 kali sebulan sekali, merah dan kuning butuh perhatian, merah dan kuning hati-hati bahaya, merah dan kuning ibu lapor kader. Boleh sekali lagi lah. Saya lagi ya. Karena Ya, sekali lagi tadi ya. saya belum kompak di awal. Oke. Boleh terakhir. 3, 2, 1. Ayo ukur anak pakai pita lila, merah kuning hijau itulah warnanya. Ukur 2 kali sebulan sekali, merah dan kuning butuh perhatian, merah dan kuning hati-hati bahaya, merah dan kuning ibu lapor kader. Luar biasa ya. Ide Mantap ya. terakhirnya mantap sekali. Iya, Baik, terima kasih saudara Lun yang ada di rumah yang sudah berpartisipasi, apakah yang sudah telepon tadi atau sudah WA. Ada beberapa WA yang belum kita buka. Jangan berkecil hati, insya Allah nanti kita akan bersama-sama lagi pada talk show yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Tasya, terima kasih Ibu Dr. Wirda, Yes, terima kasih Ibu Nusbah. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Insya Allah kita jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.